teman-teman, namaku Firna Amalia Malvero dari Prodi D3 Farmasi dengan NIM 241105009. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis kuantitatif obat menggunakan metode alkalimetri. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk titrasi alkalimetri. Yang pertama ada aspirin sebagai sampel, larutan asam oksalat dengan konsentrasi 0,1 sebagai baku primer, indikator PP, NaOH sebagai baku sekunder, dan etanol sebagai pelarut. Selanjutnya adalah alat-alat yang digunakan untuk titrasi alkalimetri. Ada Erlenmeyer, pipet volume, pipet tetes, buret, statif, dan klem, dan yang terakhir ada Becker glass. Langsung saja kita mulai tahapan titrasi alkalimetri. Yang pertama adalah melakukan standarisasi NaOH dengan larutan asam oksalat. Standarisasi ini bertujuan untuk mengetahui normalitas atau konsentrasi dari NaOH. Yang pertama, standarisasi buret dengan sedikit larutan NaOH. Yang kedua, pipet 10 ml larutan asam oksalat dengan konsentrasi 0,1 ke dalam Erlenmeyer. Yang ketiga, pasang buret pada statif dan klem dengan benar dan tuangkan NaOH sampai dengan skala 0. Yang keempat, teteskan indikator PP sebanyak 3 tetes ke dalam Erlenmeyer yang berisi larutan asam oksalat. Yang kelima, titrasi sampai warna larutan berubah menjadi pink atau merah rosa. Jangan lupa catat titik akhir volume buret ya. Selanjutnya adalah perhitungan normalitas NaOH yang didapat dari standarisasi NaOH dan asam oksalat menggunakan rumus V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2, yang artinya V1 adalah volume dari asam oksalat, N1 adalah normalitas dari asam oksalat, V2 adalah volume dari NaOH, dan N2 adalah normalitas NaOH yang akan dicari. Setelah menghitung normalitas NaOH, kita dapat melakukan tahapan titrasi aspirin dengan NaOH untuk menentukan kadar aspirin. Yang pertama, timbang serbuk aspirin sebanyak 1 gram. Yang kedua, larutan aspirin dengan etanol 95% secukupnya, aduk hingga homogen, setelah itu tambahkan Aquades. Yang ketiga, jangan lupa untuk melakukan standarisasi buret dengan NaOH. Yang keempat, pipet aspirin sebanyak 10 ml ke dalam Erlenmeyer. Yang kelima, teteskan indikator PP sebanyak 3 tetes ke dalam Erlenmeyer. Yang keenam, pasang buret pada statif dan klem dengan benar, kemudian isi buret dengan larutan NaOH sampai dengan skala 0. Yang ketujuh, titrasi aspirin dan NaOH sampai warna berubah menjadi pink atau merah rosa. Jangan lupa catat titik akhir titrasi. Langkah terakhir adalah penetapan kadar aspirin menggunakan rumus N dikali V NaOH dikali BE per bobot sampel dikali D dikali 100%. Yang artinya N adalah normalitas dari NaOH, V adalah volume NaOH untuk sampel, BE adalah berat ekuivalen aspirin, D adalah faktor pengenceran 50/10. Di akhir video saya akan menjelaskan apa itu titrasi alkalimetri, mengapa yang digunakan sebagai titran adalah NaOH, dan kenapa indikator yang digunakan adalah indikator PP. Yang pertama, apa itu titrasi alkalimetri? Titrasi alkalimetri adalah metode kuantitatif untuk menentukan konsentrasi larutan yang bersifat asam menggunakan larutan standar basa. Yang kedua, mengapa yang digunakan sebagai titran adalah NaOH? Karena NaOH adalah basa kuat yang efektif untuk menetralisir asam lemah, terutama asam lemah seperti aspirin. Meskipun konsentrasinya dapat berubah seiring waktu penyimpanan, tetapi NaOH dapat distandarisasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Yang ketiga, mengapa harus menggunakan indikator PP?
Karena indikator PP memiliki pH yang sesuai. Indikator PP berubah pada rentang pH sekitar 8,0 hingga 9,6. Titik ekuivalen pada titrasi fase kuat asam lemah biasanya terjadi pada pH di atas 7. Perubahan warna indikator PP sangat cocok dengan pH ini, sehingga memberikan penanda yang jelas di titik akhir titrasi. Sekian dari saya mengenai penjelasan titrasi alkalimetri. Semoga bermanfaat ya teman-teman.